kurang lebih 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID, eh, selalu terjadi kenaikan dan lonjakan pasien COVID setiap 1 sampai 1,5 bulan setelah terjadinya liburan panjang. Jadi terjadi mobilitas antar daerah, memanfaatkan liburan panjang. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan itu di bulan ketika liburan Nataru kemarin, Natal tahun baru, di akhir Desember 2020, maka di awal Februari dan pertengahan Februari itu terjadi lonjakan dan sempat waktu itu semua rumah sakit rujukan COVID itu penuh. Apa yang terjadi saat ini? Ini adalah imbas. Jadi situasi kenaikan COVID yang sangat ekstrim ini, jumlahnya hampir yang saya sampaikan tadi, hampir rata-rata di atas 30.000 per hari, adalah imbas dari besarnya mobilitas karena liburan Lebaran yang terjadi di pertengahan bulan Mei. Jadi saat itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan antisipasi pelarangan mudik dan berbagai ikhtiar termasuk penyekatan itu oleh aparat-aparat di lapangan itu dilakukan. Bahkan kami dari kantor staf presiden, tim itu oleh Bapak Kepala Staf diminta turun untuk membackup, memberikan support moral kepada tugas lapangan. Tapi tampaknya hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri, penyekatan dan pelarangan ini jebol. Jebolnya kalau di kendaraan roda 4 itu betul-betul bisa dikendalikan. Orang dipaksa memutar dan segala macam, bahkan pantauan kami di tol Jawa itu hampir bisa dikatakan kosong. Tetapi di hari-hari terakhir menjelang Lebaran, jebol oleh para pemudik kendaraan roda 2. Iya, Tentu Bapak betul, Ibu semua dan rekan-rekan bertanya, apakah tidak bisa ditegas? Apa pemerintah lebih tegas untuk melarang atau menahan agar mereka tidak terjadi mudik? Tidak mudah Bapak Ibu. Karena kondisinya ketika orang sudah 5.000 motor berkumpul di satu ruas jalan, kalau kita kalikan dua ada 10.000 dengan semangat euforia ingin bertemu keluarganya, nggak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas dan cenderung represif, karena itu akan menimbulkan satu permasalahan baru yang dalam permasalahan sosialnya. Dan situasi inilah yang sekarang kita rasakan. Memang dimulai ketika kalau di bulan-bulan pertengahan bulan Juni kemarin, awalnya di Kota Kudus terjadi ledakan, kita sebenarnya sudah di warning, lalu menyusul Bantul, Yogyakarta, dan kemudian saat ini boleh dikatakan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, wilayah Pulau Jawa terjadi kondisi ini. Dalam kondisi tersebut, maka Bapak Presiden pada tanggal akhir Juni kemarin menetapkan tanggal 3 Juli itu ditetapkan pelaksanaan kebijakan PPKM darurat Jawa Bali. Ini bukan pilihan yang mudah, bukan persoalan yang mudah, penuh banyak pertimbangan. Karena selain hanya pertimbangan kesehatan, juga ada aspek-aspek lain yang harus diperhitungkan. Tetapi pilihan ini tidak ada pilihan dan ini harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, maka situasi layanan kesehatan kita akan semakin parah, dan kalau sudah semakin parah maka akan banyak masyarakat yang menjadi korban karena pandemi COVID-19 ini. Dengan PPKM darurat, sebenarnya masyarakat itu dipaksa untuk mengurangi, seperti yang dikatakan Bapak Moderator tadi, dipaksa untuk mengurangi mobilitasnya. Dan kebijakan ini sebenarnya akan berjalan kalau memang mobilitas yang menjadi tujuan utama supaya orang mengurangi pergerakannya itu bisa mencapai 70%. Tetapi faktanya sampai minggu kemarin itu baru dikatakan kurang lebih 30 sampai 40%. Masih perlu diupayakan bersama, sebab kalau tidak ini akan menjadi persoalan tersendiri. Nah, sejak 3 Juli itu untuk PPKM darurat ditetapkan di 48 kota kabupaten yang masuk dalam skala level 4. Apa artinya level 4? Level 4 itu adalah bed occupancy rate-nya,
ketersediaan tempat tidurnya di atas 65%. Tapi faktanya hari ini kalau kita memperhatikan BOR, bed occupancy rate itu sudah mendekati di atas angka 90% semua. Kemudian ada 74 kabupaten kota yang masuk dalam level 3 dan besok mulai besok Senin 12 Juli PPKM akan diberlakukan di luar Jawa itu di 15 wilayah kota kabupaten yang kasus kenaikannya sangat signifikan, yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, kemudian Papua, dan juga di NTB. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, dalam menangani pandemi COVID ini ada dua permasalahan yang kalau kita boleh bedakan, ada dua permasalahan utama, yaitu permasalahan di hulu dan permasalahan di hilir. Kalau permasalahan di hulu seperti penanganan, jadi pencegahan, kita sebutnya sebagai pencegahan, tapi kalau permasalahan di hilir itu adalah pengobatan, penyembuhan, pengobatan, dan penyembuhan. Permasalahan di hulu setidaknya ada 3 yang menjadi permasalahan utama, yaitu pertama adalah tidak disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Coba kita saksikan bagaimana di jalan-jalan hari ini menggunakan masker itu bukan menjadi sebagai sebuah kebutuhan, tetapi hanya menjadi sebuah sarana supaya orang hanya menjadi normatif sekali begitu. Kalau boleh saya sampaikan, sifatnya normatif sekali. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan PPKM darurat di wilayah masing-masing, saya memperhatikan, kebetulan saya tinggal di Bogor, itu boleh dikatakan mobilitas masih terjadi seperti biasa. Orang-orang, para pedagang kaki lima, ya memang mereka boleh berjualan, tetapi balik lagi ke prokes tadi. Banyak pedagang-pedagang kaki lima yang pedagang makanan itu yang tidak menggunakan masker, padahal kita sendiri tidak tahu apakah orang-orang ini OTG atau tidak. Kemudian permasalahan di hulu hari ini adalah upaya percepatan vaksinasi. Bapak Presiden sendiri sudah meminta kami tim untuk memperhatikan, memonitoring dan mengevaluasi agar percepatan vaksinasi ini bisa dilakukan dengan target di bulan Juli ini 1 juta orang per hari dan Agustus 2 juta orang, kemudian nanti tiap bulan bertambah. Pertanyaannya apakah vaksinnya ada? Ada. Tetapi kita memiliki permasalahan, yaitu keterbatasan nakes untuk menjadi vaksinator. Dan inilah yang saat ini mungkin nanti dari Kementerian Kesehatan bisa dari Kementerian Kesehatan bisa lebih menjelaskan hal ini. Kemudian ada di permasalahan hilir, yaitu bagaimana orang sudah terkena COVID lalu harus diobati agar fatality rate-nya tidak tinggi begitu, agar mereka bisa terlayani dengan baik. Kondisinya adalah bed occupancy rate-nya tinggi sekali sekarang, yaitu ketersediaan tempat tidur di sarana-sarana atau pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah obat-obatan dan alat kesehatan sekarang ini kebutuhannya meningkat tajam. Permasalahannya ada 2. Yang pertama adalah permasalahan memang ada pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang menggunakan situasi hari ini untuk kepentingannya pribadi. Kemudian yang kedua memang ada panic buying dari masyarakat yang sejatinya obat-obatan dan alkes ini diperuntukkan untuk mereka yang benar-benar butuh, tetapi situasinya orang-orang yang belum membutuhkan atas nama antisipasi itu membeli obat-obatan dan alat kesehatan tersebut, sehingga sebenarnya apa yang menjadi perhitungan pemerintah di awal harusnya tercukupi hari ini sedikit agak bermasalah, tetapi syukur alhamdulillah Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan mengambil langkah inisiatif yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan yang meningkat secara tajam. Walaupun memang harus diakui masih ada bolongnya di sana sini, tetapi terus segala upaya perbaikan terus dilakukan. Ada dari dua permasalahan itu, Bapak Ibu, saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa percayalah bahwa pemerintah itu terus berupaya secara maksimal. Hari ini seluruh daya upaya kementerian dan lembaga itu dikerahkan
kemudian kekuatan diupayakan secara maksimal, salah diantaranya juga sejumlah penambahan kapasitas ruang perawatan isolasi terus digenjot, yang awalnya kita hanya memiliki rumah sakit darurat COVID di Kemayoran. Hari ini kemarin Bapak Presiden bahkan tengah malam itu kami juga tidak memperkirakan begitu, beliau langsung mengunjungi melakukan verifikasi langsung terhadap rusun di Pasar Rumput yang mampu menampung 8.000 orang. Kemudian kemarin hari ini Wisma Haji Pondok Gede itu sudah dikonversi menjadi rumah sakit COVID-19, kapasitasnya cukup besar, 900-an, kurang lebih sekitar 1.000-an kapasitas. Kemudian dari TNI dan Polri juga mempersiapkan berbagai rumah sakit darurat lapangan, termasuk juga misalnya lapangan parkir RSPAD itu dirubah menjadi menjadi partisi-partisi untuk menangani COVID-19.